Baik, perkenalkan nama saya Fadilah, NIM 2322040002, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Angkatan 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan keadaan sehat walafiat kita mengadakan penyuluhan pada hari ini. Kita akan bicara santai saja tentang bagaimana merawat kebun kakao supaya hasilnya lebih banyak, pohonnya sehat. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Yang pertama, bibit dan lahan. Bibit itu sebagai pondasi. Kalau bibitnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Sekarang sudah ada klon-klon yang unggul seperti MCC 01, MCC 02, dan yang direkomendasikan oleh para penyuluh seperti kami. Jadi, kalau tanam bibit kakao, usahakan bibitnya pilih yang bagus, yang sehat, batang yang lurus, daun segar, dan jelas asalnya. Jangan asal ambil di sembarangan tempat. Lahan juga harus bersih dari gulma, tanah yang digemburkan, dan ditata rapi. Ingat, tanaman yang sehat itu berawal dari bibit yang bagus dan tanah yang siap. Yang kedua itu ada pupuk dan nutrisi tanaman. Kakao juga seperti kita, kalau mau kerja keras harus makan yang cukup. Pupuk jangan lupa, dan jangan tunggu pohon kelihatan kurus dulu baru kita kasih pupuk. Gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dicampur dengan pupuk kimia. Boleh pakai pupuk kimia, asalkan sesuai anjurannya ya. Yang penting rutin dan secara bertahap. Adapun poin yang ketiga, pemangkasan dan kebersihan kebun ini sering Bapak Ibu lupakan. Padahal pemangkasan itu sangat penting. Kalau pohon terlalu rimbun, matahari sulit masuk, udara kering, akhirnya jamur datang, hama datang. Jadi cabang yang nggak perlu dipangkas, tunas air dibuang, buah sakit harus dibersihkan, dapat menyebabkan hama dan penyakit. Hama dan penyakit itu musuh utamanya kakao kita ini PBK, penggerek buah kakao. Kalau ada buah yang terserang, jangan dibiarkan tergelantungan. Petik, kubur, atau dibakar. Kalau bisa pakai pestisida nabati, misalkan dari daun mimba atau serai. Kalau pakai pestisida kimia, gunakan yang aman dan sesuai aturan. Adapun panen dan pasca panen, petik buah yang benar-benar matang, dan kalau kita mau harga yang lebih tinggi, lakukan pada fermentasi. Caranya gampang, banyak paduan dari penyuluh, kakao yang difermentasi punya harga yang lebih tinggi, beda dari sampai ribuan rupiah. Adapun yang keenam, kerjasama petani. Bapak Ibu, kita ini kalau jalan sendiri memang bisa, tapi hasilnya berat. Kalau jalan sama-sama lewat kelompok tani lebih ringan, beli pupuk bersama lebih murah, jual hasil bersama harga lebih tinggi, lebih mudah dapat pelatihan dan bantuan. Adapun masalah yang terjadi pada lapangan tanaman pohon kakao ini, yang pertama bibit yang tidak berkualitas. Masalahnya yaitu banyak petani masih pakai bibit asal-asalan sehingga pertumbuhan tidak seragam dan hasil lebih sedikit. Solusinya yang saya jelaskan tadi yaitu gunakan bibit unggul seperti MCC 01, MCC 02, pastikan bibit sehat, batang lurus, daun segar, dan jelas asalnya. Yang masalah kedua yaitu tanah kurang subur dan jarang diberi pupuk. Masalah yang terjadi ini kira-kira tanaman kurang nutrisi karena pupuk jarang atau tidak sesuai pada kebutuhannya. Solusi yang bisa saya berikan pupuk organik secara rutin, kompos atau pupuk kandang, dan tambah pupuk kimia sesuai aturan yang berlaku. Pemupukan dilakukan bertahap, bukan menunggu tanaman kurus. Adapun masalah yang ketiga yaitu pohon tidak dipangkas dan kebun menjadi kurang bersih. Masalahnya kebun rimbun dan lembab sehingga mudah muncul jamur dan hama. Solusinya yaitu rutin dipangkas, cabang yang tidak perlu, buang tunas air, bersihkan kebun, dan pastikan cahaya matahari masuk cukup dalam tanaman kakao. Adapun masalah yang keempat yaitu serangan hama, PBK, dan penyakit. Masalah ini buah kakao terserang PBK karena buah busuk tidak dibersihkan dan pengendalian kurang tepat. Solusinya yaitu ambil dan musnahkan buah terserang seperti dikubur dan dibakar. Pakai pestisida nabati, mimba, atau serai. Jika pakai bahan kimia gunakan sesuai anjuran dan dosisnya.
Yang masalah kelima yaitu panen kurang tepat dan mutu biji rendah. Masalahnya buah dipetik sebelum matang dan hasil tidak difermentasi sehingga harganya lebih rendah. Solusi yang dapat saya sampaikan yaitu panen saat buah betul-betul matang. Lakukan fermentasi agar mutu naik dan harganya lebih tinggi. Petani bekerja sendiri-sendiri. Masalahnya pada konteks ini yaitu pembelian pupuk yang mahal, penjualan yang lemah, akses pelatihan sulit karena tidak lewat kelompok. Solusi yang bisa saya berikan, aktif di kelompok tani, beli pupuk bersama itu dapat menyebabkan harga yang murah. Jual hasil bersama juga dapat harganya lebih tinggi, lebih mudah dan pelatihannya dapat bantuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau bibit bagus, tanah subur, kebun bersih, hama terkendali, panen benar, dan kita kompak menjadi petani, insya Allah hasil kakao makin baik dan kesejahteraan meningkat.